Tersebutlah kerajaan Manukrawa pada abad ke-5 sebagai bawahan dari kerajaan besar Tarumanagara. Kerajaan Manukrawa diperkirakan terletak di wilayah hilir Sungai Cimanuk, yang kini wilayah Kabupaten Indramayu. Mungkin juga di sekitar Pamanukan, kini wilayah Kabupaten Subang. Keberadaan kerajaan Manukrawa tertulis dalam naskah Pustaka Pararaton I Bumi Jawa Dipa dan Pustaka Raja-Raja I Bumi Nusantara. Pada naskah tersebut tertulis keberadaan 53 kerajaan bawahan Tarumanagara. Salah satunya adalah Kerajaan Manukrawa. Kedua naskah tersebut merupakan bagian dari naskah Pangeran Wangsakerta Cirebon. Bagaimana kisah kerajaan Manukrawa tersebut? Kisah berawal dari meninggalnya Raja Tarumanagara Purnawarman pada tahun 434 Masehi. Penggantinya adalah putranya Wisnuwarman. Namun 3 tahun kemudian, adik mendiang Purnawarman bernama Cakrawarman yang juga paman Raja baru Wisnuwarman melakukan pemberontakan. Cakrawarman juga menjabat sebagai Panglima Angkatan Perang Tarumanagara. Cakrawarman dan komplotannya berkumpul di Wanagiri, bagian tengah Jawa Barat. Para pembesar yang ikut Cakrawarman dalam pemberontakan yaitu 1. Dewa Raja Wakil Panglima Angkatan Perang, 2. Hastabahu, pemimpin Bayangkara, 3. Kuda Sindu, Wakil Panglima Angkatan Laut, 4. Bayutala, Menteri Urusan Istana, 5. Jayagiri, Putra Makuta Gunung Kidul, 6. Bratawirya, Senapati Ujung Kulon, 7. Tenggiling Wesi, Panglima Angkatan Darat, 8. Surayuda, Tumenggung Purwalingga, 9. Purnawangi, Menteri Agrabinta, 10. Teja Laksana, Menteri Purwanagara, 11. Jayagana, Panglima Daerah Sabara, dan 12. Sagarantaka, Kesatria dari Nusa Sabai. Menghadapi hal seperti itu, ternyata pasukan Tarumanagara tidak berani. Lagi pula hampir separuh Jawa Barat telah dikuasai Cakrawarman. Akibatnya daerah sekitar pusat Tarumanagara terus-menerus diserang. Namun Raja Wisnuwarman tidak tinggal diam. Ia menyiapkan pasukan khusus yang didukung beberapa kerajaan di bawahnya. Daerah Wanagiri yang menjadi markas Cakrawarman berhasil direbut. Namun pasukan inti Cakrawarman berhasil kabur ke hutan wilayah Cupu Nagara. Raja Kerajaan Cupu Nagara, Satyaguna, adalah mertua Cakrawarman. Permintaan Cakrawarman agar mertuanya tersebut membantu ternyata ditolak. Sebab Satyaguna juga berpikir anak ketiganya menjadi Senapati Angkatan Laut Tarumanagara. Juga anak perempuannya yang kedua adalah istri seorang menteri Tarumanagara. Akhirnya Satyaguna memberi perbekalan dan senjata, tetapi meminta Cakrawarman supaya pergi dari wilayahnya.
Cakrawarman dan pasukan pergi ke hutan wilayah kerajaan Indraprahasta, tidak jauh dari Sungai Cimanuk. Tetapi Cakrawarman tidak mengetahui bahwa Raja Indraprahasta Wiryabanyu telah menerima perintah dari Raja Tarumanagara Wisnuwarman untuk menghadang pasukan Cakrawarman di sebelah timur. Pasukan Wiryabanyu pun bergerak, dipimpin Panglima Raga Belawa, dibantu Panglima Angkatan Darat Ponggol Bumi, dan Panglima Pasukan Laut Limbur Sakti. Selain itu ada beberapa panglima perang lainnya yang membantu. Pasukan Wiryabanyu itu kemudian dibagi dua. Satu dipimpin Senapati Gorawa, dua dipimpin Walut Braja menyusuri Sungai Manukrawa. Pagi harinya terjadi pertempuran dahsyat. Pertempuran cukup lama dan beberapa anggota pasukan tewas. Hingga akhirnya pemimpin pemberontak Cakrawarman juga tewas. Semua tawanan dibawa ke Sundapura, ibu kota Tarumanagara. Wiryabanyu sebagai pemimpin pasukan yang berhasil menumpas pemberontakan memperoleh penghargaan. Putri Wiryabanyu, Suklawati Dewi, diperistri Wisnuwarman. Ketika permaisuri Wisnuwarman bernama Suklawarman Dewi meninggal dunia, maka Suklawati Dewi dijadikan permaisuri. Mengenai kisah kerajaan Manukrawa, itu kan sebenarnya tercatat secara lengkapnya merupakan daerah-daerah bawahan Tarumanegara versi naskah Wangsakerta. Yang sebenarnya naskah ini kalau saya pikirkan ya, mungkin naskahnya tidak ditulis abad 17 bahkan, mungkin kekinian, mengisahkan masa lalu. Tapi kita harus perlu pahami bahwa setting Tarumanegara itu periode Jawa Barat yang bisa dibilang peradaban-peradaban awal ya. Situs Purnawarman sendiri prosesnya ditemukan dan diinterpretasikan abad 4 dan 5 Masehi. Jadi itu periode yang sangat tua, yang mungkin wilayah geografisnya juga masih belum seperti saat ini. Kisah yang berkaitan dengan Wisnuwarman, Cakrawarman, Wiryabanyu dari kerajaan Indraprahasta maupun Walut Braja dari kerajaan Manukrawa merupakan bagian dari naskah Wangsakerta. Keberadaan naskah tersebut hingga kini dinilai kontroversial. Bahkan para sejarawan, filolog maupun arkeolog di tingkat nasional seakan-akan terbagi dalam dua kubu pro dan kubu kontra. Naskah Wangsakerta itu apa? Naskah Wangsakerta merupakan kumpulan naskah kuna yang disusun selama 21 tahun 1677 sampai 1698. Para penyusun disebut panitia yang dipimpin Pangeran Wangsakerta dari Cirebon pada abad ke-17, berisikan sejarah Nusantara secara terperinci dari zaman purba hingga zaman Hindu, Buddha, dan Islam.
Isinya tidak mengandung unsur mitologi sebagaimana tulisan naskah Babad, bahkan sesuai temuan sejarah yang modern. Naskah Wangsakerta memiliki 3 macam seri sejarah, yaitu Pustaka Raja-Raja I Bumi Nusantara, Pustaka Pararaton, Pustaka Nagara Kertabumi. Seluruhnya berjumlah 1703 judul naskah. Ayah Pangeran Wangsakerta adalah Sultan Cirebon Panembahan Girilaya. Putra pertama Panembahan Girilaya adalah Pangeran Samsudin Mertawijaya, yang kemudian menjadi Sultan Kasepuhan. Putra kedua adalah Pangeran Badridin Kertawijaya, yang kemudian menjadi Sultan Kanoman. Sedangkan putra ketiga, Pangeran Wangsakerta, menjadi Panembahan Cirebon. Penyusunan naskah Wangsakerta dilakukan selama 21 tahun dalam musyawarah atau seminar yang disebut Gotra Sawala. Penanggung jawabnya adalah Sultan Sepuh dan Sultan Anom. Ketua musyawarah Pangeran Wangsakerta. Penasehat agamawan dari Arab, India, Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Semarang. Panitia pelaksana Jaksa Pepitu. Peserta utusan dari 75 wilayah Nusantara. Pendengar dari negara tetangga seperti Mesir, Arab, India, Sri Lanka, Benggala, Campa, Cina, dan Ujung Mendini atau Semenanjung Malaka. Para peserta terbagi dalam 5 sangga atau kelompok. Di antara peserta yang merupakan utusan dari 75 wilayah di Nusantara tersebut, terdapat pula utusan dari Dermayu. Utusan dari Dermayu tergabung dalam Sangga 2 bersama Mataram, Lasem, Tuban, Wirasaba, Kediri, Semarang, Mojo Agung, Bagelen, Losari, Barebes, Tegal, Japara, Mantingan, dan Bonang. Adanya naskah Wangsakerta, mengapa kemudian para sejarawan, arkeolog atau filolog tingkat nasional seperti terbagi dalam 2 kubu, yakni kubu pro dan kubu kontra? Mengapa naskah Wangsakerta dianggap kontroversial? Pada diskusi panel naskah sumber sejarah Kerajaan Tarumanagara di kampus Universitas Tarumanagara 16 September 1988 yang dihadiri 125 peserta berlatar pakar dan peminat bidang filologi, arkeologi, dan sejarah dari berbagai universitas, tampil 2 penyaji, yaitu 1. Dr. Ayat Rohaidi, Fakultas Sastra Universitas Indonesia. 2. Dr. Andes Aca, Fakultas Sastra Universitas Pajajaran. Pembahasan dan tanggapan oleh 1. Dr. Andes Bukhari, Fakultas Sastra Universitas Indonesia. 2. Profesor Dr. R. Sukmono, Pusat Penelitian Arkeologi Nasional. 3. Profesor Dr. R. P. Sujono, Pusat Penelitian Arkeologi Nasional. 4. Dr. C. Nurduin, KITLV Leiden, Belanda. 5. Dr. Andes Uka Chandra Sasmita, Direktorat Perlindungan dan Pembinaan Peninggalan Sejarah dan Purbakala. 6. Dr. Edi Sediawati, Fakultas Sastra Universitas Indonesia. Dan 7. Dr. Taufik Abdullah, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia. Hasil rumusan yang dikeluarkan tim perumus dari Universitas Tarumanagara, yakni masalah-masalah pada umumnya menyangkut isi naskah yang dirasakan ada ketimpangan
jika dipandang dari sudut pengetahuan masyarakat ketika naskah tersebut disusun. Berdasarkan bentuk tulisan dan isinya, naskah tersebut diragukan berasal dari abad ke-17. Kesimpulan, sampai saat ini naskah-naskah tersebut masih belum dapat dinyatakan sebagai sumber primer untuk penulisan sejarah. Saran-saran mengadakan penelitian lebih lanjut dari berbagai segi dan melakukan pendekatan dari berbagai sudut pandang dan disiplin lainnya. Jakarta, 16 September 1988. Beberapa waktu kemudian, keberadaan naskah Wangsakerta makin ramai diperbincangkan, diperdebatkan, dan menjadi polemik antar akademisi maupun umum. Majalah Tempo 22 Oktober 1988 memuat laporan berita dengan judul "Naskah itu ternyata palsu". Tulisan tersebut ditanggapi oleh Edi S. Ekajati dengan judul "Naskah Wangsakerta", Eti R.S. dengan judul "Naskah Wangsakerta, skandal yang tak perlu dimaki". Surat kabar Suara Pembaruan 20 November 1988 memuat laporan berita dengan judul "Ayat Rohaidi Mengapa Dipermasalahkan? Keaslian Kitab Wangsakerta Digugat Para Ahli". Tulisan tersebut ditanggapi oleh Bukhari dengan judul "Naskah Wangsakerta Bukan Palsu", 9 Desember 1988. Edi S. Ekajati dengan judul "Mungkinkah Naskah Wangsakerta jadi sumber sejarah Indonesia?", 9 Januari 1989. Majalah berbahasa Sunda Mangle menurunkan laporan khusus, yaitu edisi tanggal 10-16 November 1988. Edisi tanggal 17-23 November 1988 dan edisi 3 November sampai 5 Desember 1988, serta memuat pula tanggapan dari pembaca edisi 24 sampai 31 Desember 1988. Tanggal 5 Desember 1988 diadakan Seminar Metodologi Penelitian Filologi berkaitan dengan naskah Pangeran Wangsakerta di Fakultas Sastra Universitas Padjadjaran Bandung. Pemakalahnya adalah Dr. Andes Acha dan Dr. Edi S. Ekajati. Tanggal 23 Desember 1988 diadakan Gotra Sawala Pengkajian Naskah-Naskah Kuna Jawa Barat di Universitas Pasundan, Bandung. Polemik kemudian terjadi di surat kabar Pikiran Rakyat Bandung yang dimulai dari reportase hasil wawancara wartawan dengan dosen sejarah Unpad Bandung, Dr. Haja Nina H. Lubis, 20 Januari 2002, berjudul Naskah Wangsakerta dan Hari Jadi Jawa Barat. Dosen sejarah Unpad lainnya, Dr. Edi S. Ekajati, menanggapi dengan menulis artikel di harian tersebut sekitar naskah Pangeran Wangsakerta, 19 Februari 2002. Artikel itu ditanggapi Dr. Haja Nina Lubis dengan tulisan di harian yang sama, naskah Pangeran Wangsakerta sebagai sumber sejarah, 6 dan 7 Maret 2002.
Tanggapan berikutnya dari A. Burcon Garnama di surat kabar tersebut 27 Mei 2002 berjudul "Sekali lagi sekitar naskah Wangsakerta". Polemik kemudian ditutup redaksi harian Pikiran Rakyat. Kajian perspektif arkeologi dilakukan Dr. Agus Aris Munandar dengan tulisan Naskah-naskah Pangeran Wangsakerta sebagai sumber data kajian tentang masa silam, seri kajian arkeologi Akademia 2004. Ada 3 pandangan Agus Aris Munandar berkaitan dengan naskah-naskah Wangsakerta, yaitu 1. Sebagai karya sastra, walaupun bukan susastra, naskah-naskah tersebut merupakan sumber tertulis dari masa silam. Mungkin juga telah mengalami penyalinan berulang, namun tetap dianggap sebagai naskah masa lalu. Oleh karena itu, di kalangan filologi, naskah-naskah itu adalah otentik, terlepas dari benar tidak uraian isinya. 2. Sebagai sumber sejarah, terdapat keberatan untuk menerima uraian naskah tersebut karena isinya yang pintar dalam tanda petik, terlampau lengkap, tafsirannya sangat maju, tidak sesuai dengan zamannya. Pandangan ini terdapat di kalangan sejarawan dan arkeolog. Hingga saat ini agaknya belum bisa menerima dengan sepenuh hati keberadaan data masa lalu dari naskah-naskah tersebut. 3. Sebagai sumber sejarah, dewasa ini uraian naskah-naskah tersebut disikapi dengan hati-hati, dengan tidak ada pandangan menolak atau mengabaikannya. Sikap ini diambil seraya menunggu sumber baru atau pembuktian yang mampu memperkokoh kehadiran naskah-naskah tersebut sebagai salah satu sumber sejarah. Lalu bagaimana dengan kerajaan Manukrawa? Dulu letaknya di Indramayu, apa di Pamanukan? Selama ini, data lain tentang kerajaan Manukrawa belum ada. Tentu saja tidak di Indramayu dan tidak di Pamanukan, karena datanya belum ada. Naskahnya ditulis pada abad ke-17 dan menceritakan peristiwa abad ke-5. Jarak waktunya sangat jauh, 1100 tahun. Sehingga perlu data lain yang mendukung, apalagi kritik intern maupun kritik ekstern pada naskah Wangsakerta dari kalangan akademisi juga masih kontroversial. Naskah Wangsakerta itu susah untuk bisa dipertanggungjawabkan dalam tanda kutip ya, karena itu naskahnya baru ya. Kalau istilah naskah palsu mungkin terlalu ekstrim ya. Naskahnya baru, media tulisnya juga kekinian, alat tulis yang digunakannya juga mohon maaf seperti pulpen gitu. Dalam naskah-naskah lama itu ada pola penulisan atau gaya penulisan, termasuk alat tulis yang digunakan itu berbeda gitu. Jadi rada sulit untuk menerima bahwa itu memang sebagai sumber sejarah gitu, atau sebagai sumber yang merepresentasikan masa lalu yang bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Sulit untuk bisa sampai ke titik itu. Kenyataan inilah yang membuat perihal kerajaan Manukrawa, konon di wilayah Indramayu atau Pamanukan, belum bisa menjadi data sebagai sejarah. Ikuti Jelajah Dermayu selanjutnya. Salam Jeder.